selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Habibur Rahman dan sebagai Bilal saudara Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ay lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man yantami ilaihim ajma'in. Amma ba'du, faya ikhwanana ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah, senantiasa menjaga terhadap semua kenikmatan dan semua anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semua, utamanya nikmatul iman wa nikmatul Islam serta nikmatul tauhid yang tertanam dalam sanubari kita masing-masing. Dan mari kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan ketakwaan kita kepadanya bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin rahimakumullah, tauhid, mengesahkan Allah, merupakan salah satu hal yang paling penting dalam ajaran agama Islam. Hingga dalam Al-Quran dinyatakan, andaikan ada orang mati, dosa-dosanya sangat banyak, asal tetap bertauhid kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah, maka Allah masih sudi untuk mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik kepadanya, orang-orang yang menyembah selainnya, orang-orang yang menuhankan selainnya, dan orang-orang yang meyakini ada selain Allah yang menentukan dalam kehidupannya. Sungguh Allah tidak mungkin mengampuni orang-orang tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan asal dosa itu bukan selain syirik kepada Allah, maka Allah masih sudi untuk mengampuni bagi siapapun hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid kaum muslimin rahimakumullah, andaikan kita masuk ke dalam nerakanya Allah, maka masih dimungkinkan pada akhirnya kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hinama yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah, ketika Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa yudkhilu ahlan nara an-nara, dan memasukkan penduduk ahli neraka ke dalam neraka. Saat itu Allah berkata kepada malaikatnya, ya malaikati akhriju man kana fi qalbihi mustamilu habbatin min khardalin. Wahai para malaikatku, kata Allah, keluarkanlah dari dalam nerakaku orang-orang yang dalam hatinya masih ada benih keimanan, masih ada benih ketauhidan, meskipun hanya seberat biji sawi. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya tetap kokoh pada pendirian kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Begitu pentingnya tauhid kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga ketauhidan kita. Yakin kita hanyalah kepada Allah, nyembah kita hanyalah kepada Allah, minta kita hanyalah kepada Allah, dan takut kita hanyalah kepada Allah. Yakin kita bahwa yang menentukan nasib kita tak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kita para hadirin tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian, kata Allah, tidak bisa berkehendak apapun kecuali jika Allah menghendaki. Hadirin rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah pernah menyampaikan sebuah hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhid. Ada seorang pemuda yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali kecuali tauhid dalam hatinya, kecuali iman dalam hatinya. Dia yakin kepada Allah, dia bertuhan kepada Allah, dan dia takut kepada Allah. Hingga pada akhirnya waktu dia dalam keadaan sakaratul maut, dia berkata kepada keluarganya, idza ana mutu fa ahrikuni bin nar hatta tad'uni rimadan summa dharuni fil bahri fi yaumirihin. Kata pemuda itu, jika aku mati nanti, maka bakarlah jasadku dengan api sampai aku menjadi debu, lalu buanglah debu jasadku itu ke dalam laut di waktu angin bertiup kencang. Fa fa'alu an dzalik, maka keluarganya pun melaksanakan permintaan pemuda tersebut. Saat pemuda itu berjumpa dengan Tuhannya Allah Rabbul Alamin, Allah berkata kepadanya, ya fulan, ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai pemuda, apa yang telah menyebabkanmu berani berbuat seperti itu, berani berbuat yang demikian? Maka pemuda itu pun menjawab, mukhafatuka ya Rabb, yang membuat aku berbuat berani demikian ya Allah adalah rasa takutku kepada Engkau. Saya tidak pernah berbuat kebaikan seumur hidup saya, namun aku tetap iman kepada Engkau. Saya tetap iman kepada Engkau, dan saya takut berjumpa dengan Engkau dengan banyaknya dosa yang saya lakukan. Faghafara lahu biha. Endingnya para hadirin, Allah mengampuni semua dosa pemuda tersebut dengan adanya iman dalam hatinya, dengan adanya tauhid di dalam hatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga tauhid kita, kita jaga iman kita jaga kalimat la ilaha illallah yang tertanam dalam sanubari kita masing-masing, karena hanya dengan kalimat itulah kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wala yardha li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Dari ayat ini ulama tafsir menyimpulkan ada dua syarat kalau kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, kalau kita ingin meraih ridhanya Allah. Syarat yang pertama adalah Islam, karena Allah tidak mungkin memberikan ridha kepada hamba-hambanya yang kafir, sebagaimana firman-Nya, wala yardha li ibadihil kufra. Oleh karena itu, sebanyak apapun amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syarat untuk mendapat ridhonya Allah pertama adalah Islam. Islam saja tidak cukup para hadirin untuk mendapat ridhonya Allah.
Ada syarat kedua yang harus kita lakukan, yaitu adalah bersyukur kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa in tashkuru yardahu lakum. Yang dimaksud dengan syukur dalam ayat ini sebagaimana dikatakan oleh ulama ahlu tafsir adalah taqwallah wa ta'atillah, takwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Alhasil untuk meraih ridhonya Allah ada dua syarat yang harus kita lakukan. Pertama Islam, dan yang kedua kita harus taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muti'in, dan orang-orang yang muwahhidin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samii'ul 'alim. أوصيكم عباد الله وإياي أمانه الله من قبح المعصية فاتقوا الله ولا تعصوه واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهواله يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.